Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Setelah Malaysia tumbang 0-2 dari Vietnam, peluang timnas Indonesia untuk melaju ke babak semifinal SEA Games 2025 kembali terbuka lebar. Namun, Garuda Muda wajib menang dengan selisih minimal 3 gol atas Myanmar. Betul. Hal ini karena Indonesia masih kalah selisih gol dari Malaysia dalam perebutan posisi runner-up terbaik. Saat ini Indonesia berada di peringkat 3 runner-up terbaik. Jika Indonesia hanya menang dengan selisih 2 gol, meskipun selisih gol sama dengan Malaysia, tetap dipastikan gugur karena Malaysia unggul dalam produktivitas gol. Yes, betul. Laga hidup mati melawan Myanmar akan digelar sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Wajib menang kita itu. Kabar baiknya, kalian bisa menonton pertandingan ini secara gratis. Cukup dengan cek dan klik link yang ada di bio kami. Banyak laga seru lainnya juga siap menemani kalian. Mampukah timnas Indonesia mengunci tiket ke semifinal dan terus mempertahankan gelarnya? Oke, jadi satu langkah lagi kita bisa menuju ke semifinal karena kita sudah dibantu sama Vietnam. Malaysia kalah 2-0 dan kalau kita bisa menang seuntur malam dan selisih golnya itu katakanlah bisa 3 gol, maka kita akan lolos ke semifinal. Tapi kalau kita misalkan menang cuma 1 atau 2-0 atau katakanlah kita kebobolan, maka kita pasti gagal karena kita selisih golnya itu kalah dari Malaysia. Malaysia unggul produktivitas gol dan kita kalah. Ya, semoga kita bisa menang 3-0 atau 4-1. Intinya kita menang selisih golnya itu 3, tidak boleh kurang karena kalau kurang sudah pasti kita akan ada di posisi kedua karena sekarang dari runner up terbaik 3 negara, Malaysia, Timor Leste sama Indonesia ada di posisi buncit. Kalau kita bisa menang dengan skor 3-0 maka kita lolos ke semifinal. Ya semoga bisa lolos lah. Ya jangan pikir lolos dulu lah. Semoga permainannya lebih bagus dari waktu lawan Filipina yang kita kalah itu. Ya semoga lah bisa bagus sebentar malam itu. Semoga. PSSI kapan berbenahnya? Kali ini salah satu exco PSSI Pak Arya Sinulinga PSSI lagi versus Cina di sebuah podcast bersama Bung Harpa. Pak Arya meyakini saat itu ada masalah di ruang ganti sehingga ban kapten tetap dipakai Asnawi Mangku Alam bukan Jay Ijes. Lantas Asnawi mencoba klarifikasi terkait tuduhan tersebut melalui instastory-nya. Asnawi mengatakan bahwa ia beberapa kali meminta ban kaptennya dipindah ke pemain lain, namun Coach Shin masih memberikan kepercayaan itu kepada dirinya. Hal senada juga pernah dikonfirmasi oleh Coach Shin bahwa ban kapten tetap diberikan ke Asnawi karena dia starter di pertandingan tersebut. Sudahlah, ini sudah berlalu, mending fokus memperbaiki ke depannya. Biarin ini jadi konsumsi bapak-bapak di pos ronda atau anak muda di warung kopi. Tugas federasi jauh lebih besar daripada hal ini. Ayolah Pak, stop drama-dramanya. Jangan memantik api yang sudah padam. Yang saya heran tuh begini loh. Ada orang PSSI yang seperti ini gitu. Maksudnya ini hal yang sudah dilupakan loh sama semua orang, semua pecinta dan penikmat bola Indonesia. Itu mereka sudah lupa loh soal kisruh ruang ganti lah, soal Asnawi jadi kapten dan lain sebagainya. Tapi masih dongkit-dongkit begitu kan. Dan meyakini sekali kalau ada kisruh di ruang ganti. Maksudnya ada panas-panas di ruang ganti. Nah untungnya ada Asnawi nih, si kapten kita nih yang langsung klarifikasi. Bahkan kalau mau dilihat itu tendensius sekali. Dia langsung mau bilang ke Pak Arya bahwa tidak pernah ada yang seperti dia bilang. Kalau dia bilang ban kaptennya itu dikasih ke Asnawi karena memang Asnawinya itu kapten, ya menurut Asnawi itu tidak benar karena Asnawi sudah mau kasih ban kaptennya ke pemain-pemain yang lebih layak. Ada tuh dia punya Instastory, silakan lihat gitu. Nah sekarang yang kita percaya ini siapa? Kan masyarakat jadi bingung, ambigu kan, mau percaya siapa? Percaya exco PSSI atau percaya pemain? Nah kalau menurut Asnawi, orang yang bicara bahwa ada kisruh, ada miskomunikasi di ruang ganti, orang yang bilang seperti itu tidak ada di lokasi. Artinya apa? Dia mengada-ada, bohong gitu kan. Kalau mau percaya boleh, kalau boleh jujur kita lebih percaya Asnawi. Kenapa? Karena Asnawi yang ada di situ, bukan orang ini. Orang ini kan tidak ada di situ gitu kan. Mungkin saja dia dengar dari orang lain gitu kan, yang coba untuk memanas-manasin dia, mungkin seperti itu.
Cuma kan yang ada di lokasi, di tempat persis waktu yang katanya ada kisruh dan lain sebagainya itu kan Asnawi. Dan yang sebagai kapten waktu lawan Cina itu kan Asnawi. Jadi ya sekali lagi yang harus dipercaya sebenarnya ya pemainnya, karena pemainnya ada di situ. Sedangkan orang ini yang bilang ya ngapain kita percaya dia gitu kan. Cuma herannya masih diungkit-ungkit begitu loh, masih di publikasi, masih diomong-omong, padahal sebenarnya sudah tidak penting lagi begitu. Ada hal lain yang lebih penting. Apa yang lebih pentingnya? Pelatih baru. Kita tunggu pelatih baru sekarang. Cuma sampai sekarang belum ada. Bang AS blunder. Jelas. Ya, bahas beginian sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap. Cuman berhubung karena ini adalah fakta, kita akan bahas sekilas. Jadi di podcastnya Bang AS, podcast bebas, beliau mengundang narasumbernya Bung Harpa, sang A1. Kurang lebih 1 jam mereka membahas mengenai timnas Indonesia. Dan menurutku ada 2 blunder dari pernyataan Bang AS. Blunder yang pertama, Bang AS bilang kalau dia adalah orang yang terakhir yang bukan minta Sintayong out, termasuk Pak Erick Thohir. Kok kayak nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Dan blunder yang kedua adalah Bang AS bilang kalau ada masalah ruang ganti saat laga Indonesia melawan Cina sehingga kapten diganti. Dan langsung dibantah oleh pemainnya sendiri, Asnawi Mangku Alam. Kalian bisa lihat sendiri apa yang diklarifikasi oleh Asnawi Mangku Alam. Panjang lebar itu silakan dibaca. Bang AS. Aku nggak tahu nih apa tujuan Bang AS membuat podcast ini. Apakah karena sekarang timnas lagi ancur-ancurnya semenjak ditinggal Sintayong? Niat mau klarifikasi, mau cuci tangan, oh kok jadi blunder Bang AS. Salam. Yang lucunya itu begini. Dia baru habis selesai podcast dengan Bung Harpa, karena memang sebelumnya waktu dia dengan siapa ya, Pak Andre Rosiade, itu katanya mau undang Bung Harpa sama JJ sama Bung Harpa ini kan kalau dilihat memang satu server gitu kan, agak sedikit berlawanan dengan ya Arya Sinulinga selaku exco PSSI gitu kan, karena terlalu vokal gitu, vokalnya tidak ada isinya. Vokalnya bikin jengkel gitu kan, vokalnya tidak maksudnya tidak masuk akal lah. Baru selesai podcast ya muncullah bantahan statement dari Asnawi bilang dia ngomong seperti dia ada di sana. Artinya memang betul dia tidak ada di sana. Tapi seolah-olah dia ada di sana dan dia mengklarifikasi soal masalah ruang ganti. Ya sebenarnya kalau kita mau lihat masalah ruang ganti itu bukan dengan semua pemain. Semua pemain tidak ada yang mau supaya Sintayong itu keluar, tidak ada. Cuma satu orang. Siapa orangnya? Ya Messi Hilgers. Cuma dia pemain yang kalau mau dibilang problematik di timnas untuk naturalisasi. Jadi tidak semua soal masalah komunikasi itu. Karena sebelum Messi Hilgers masuk pun menurut saya aman-aman saja. Tidak ada soal isu masalah komunikasi itu tidak ada. Tapi semenjak ada dia, ini bukan berarti dia salah atau apa, tidak. Tapi memang semenjak ada dia faktanya begitu. Itu kan ada masalah, itu kan JJ yang bilang. Itu ada pemain yang sempat mau keluar dan mengancam PSSI kalau bukan dia yang keluar maka saya yang akan keluar. Nah PSSI kan takut nih, pemain mahal katanya kan. Pemain mahal katanya kan, daripada kita kehilangan pemain mahal lebih baik kita kehilangan pelatih. Nah hasilnya apa? Gagal kita ke Piala Dunia. Kalau saya jadi orang PSSI lebih baik kehilangan kau gitu kan, karena pemain ini bukan cuma kau loh, banyak begitu kan. Jadi ya sekali lagi, kalau misalkan Asnawi bilang seperti itu bahwa orang ini tidak ada dan dia seolah-olah paling tahu, ya kalau saya sih sebagai penikmat lebih percaya Asnawi, karena Asnawi kan waktu itu yang kapten waktu kita lawan Cina kalah itu kan 2-1. Ya jadi kembali lagi lebih percaya Asnawi daripada exco PSSI gitu. Karena memang mereka tidak ada di sana gitu, hanya dengar dari orang lain gitu. Tapi tiba-tiba buat klarifikasi, itu lucunya. Laga Vietnam kontra Malaysia akhirnya ada pemenangnya. Nguyen Muda sukses menghabisi Hawimau Malaya dengan skor 2-0. Mampus. Hasil ini membuat peluang Indonesia lolos ke semifinal tetap terbuka. Garuda Muda yang sempat di ujung tanduk kini punya jalan hidup baru lagi. Menariknya, nasib timnas Malaysia kini justru berbalik di tepi jurang. Nah, Ivar Jenner TS wajib membantai Myanmar dengan selisih 3 gol untuk bisa memulangkan Malaysia ke Kuala Lumpur. Jika ini terjadi, Garuda Muda akan lolos berbekal 3 poin dengan selisih gol plus 2. Sementara Malaysia cuma memiliki selisih gol plus 1. Kalau Indonesia dan Malaysia punya selisih gol yang sama, maka penentuan runner-up terbaik berdasar produktivitas gol. Terus, kira-kira Mauro Zylstra dan kawan-kawan bisa jebol gawang Myanmar sampai 3 kali nggak nih? Kalau berdasarkan produktivitas gol tetap kita kalah kita, karena mereka itu
lebih unggul jauh dari kita. Mereka 4 lah. Kalau kita masih minus atau 0 kalau tidak salah. Jadi kalau kita mau lihat kembali di produktivitas gol tetap kalah. Nah sekarang jangan anggap remeh Myanmar. Kemarin Filipina susah payah kasih kalah mereka. Ya semoga permainannya itu tidak sama seperti waktu lawan Filipina. Tidak jelas itu. Pas back pass langsung kayak striker. Ya semoga tidak begitulah, ada perubahan permainan dan kita bisa menang itu. Karena ini kita belum ketemu Thailand sudah lolos toh. Belum ketemu Vietnam yang notabene lebih kuat itu dari Myanmar. Tapi kalau untuk kasih kalah Myanmar ya yakin kasih kalah, cuma skornya sekarang apakah kita akan kebobolan atau kita akan clean sheet malam ini. Semoga clean sheet, semoga dapat 3 poin dan ya 3 gol. Itu yang paling penting. Asnawi Mangku Alam speak up soal ban kapten. Isu perpecahan ruang ganti resmi terungkap gara-gara Exco PSSI ngomong ngaco di media. Rumor ban kapten jadi bola liar. Katanya Jay Idze seharusnya yang pegang ban kapten pas lawan China. Tapi Asnawi klarifikasi lewat sosial medianya. Dia udah coba serahin ke Jordi Amat atau Jay Idze. Tapi Sintayong tetap percaya sama dia. Kalau lo mau nonton timnas, cek profil gua. Jadi gini, yang nunjuk kapten itu pelatih, bukan siapapun di luar internal tim. Asnawi cuma jalankan perintah STY. Si Arya ini dapat info dari mana coba? Lo lebih percaya omongan Sekarang begini coba. Pastinya Asnawi itu kan ada di lokasi ya kan. Asnawi jengkel mungkin nonton dia punya podcast, nonton dia punya video, seolah-olah dia ada di sana begitu kan. Makanya Asnawi bilang tuh tidak ada di lokasi, tapi seolah-olah dia itu yang paling tahu semuanya. Ya pertanyaannya sekarang dia dapat info dari siapa? Orang yang kasih tahu Arya ini siapa gitu kan? Asnawi atau PSSI yang ngaco? Tulis Asnawi atau PSSI di komen. Tidak mungkin lah Asnawi. Toh Asnawi yang jadi kapten yang ada di situ tidak mungkin lah. Nah sekarang pertanyaannya apakah Pak Arya bohong? Ya kita tidak tahu gitu kan. Apakah Pak Arya yang bohong atau Asnawi yang bohong? Cuma ya bahas beginian sebenarnya betul ngeri-ngeri sedap. Cuma ya faktanya memang yang ada di lapangan dan jadi kapten itu kan Asnawi. Itu kan fakta gitu kan. Nah sekarang kalau dibantah langsung sama Asnawi, apa nih bantahan balik dari Pak Arya gitu kan? Ini kita tunggu juga sebenarnya supaya informasinya ya berimbang 50-50 dari kedua belah pihak, harusnya begitu. Gara-gara podcastnya seorang Exco, rame lagi nih masalah yang Rame lagi, saat rame, pertandingan jelas rame, Indonesia bro. lawan Cina di era Sintayong. Kata Exco Arya Sinulinga saat podcast bareng Bung Harpa, saat itu memang ada masalah di ruang ganti. Makanya Asnawi yang Masalah ditunjuk apa, sebagai Pak? kapten menggantikan Jay Idze. Itu kata Arya Sinulinga. Tapi kali ini Asnawi langsung kasih respon kalau apa yang dibilang Arya Sinulinga itu gak sesuai sama kejadian aslinya. Asnawi sekarang juga udah lebih berani bersuara. Dia nantangin Arya untuk buka-bukaan soal siapa yang kasih info ke Arya tentang kejadian saat itu. Ditambah lagi, JJ juga ikut ngomong yang mana dia nawarin untuk interview langsung sama Coach Sin mumpung orangnya sekarang ada di Jakarta. Nggak ada masalah ruang ganti, pasti kita nggak segitu komposisinya lawan Cina. Nggak mungkin Jay Idze diganti dari kapten. Aku sih nggak sabar ya, kalau bisa mereka-mereka yang bersangkutan ini dijumpakan langsung, debat bareng, buka-bukaan langsung di depan media soal apa yang sebenarnya terjadi. Biar kebongkar semua, apa-apa aja yang selama ini disembunyikan. Jadi kita sebagai supporter bisa tahu, pihak A busuknya apa aja, seberapa jahatnya mereka, dan kayak apa skenario yang mereka buat untuk menjatuhkan pihak lainnya. Kalau soal kita kalah dari Cina dan yang dipermasalahkan soal starting line up waktu itu, saya pikir itu keputusan panjang dari kontroversi di belakang layar yang kita juga tidak tahu apa sebenarnya. Cuma kan yang timbul ke publik, yang muncul ke permukaan itu soal isu masalah komunikasi, iya kan? Betul tidak? Betul lah. Yang timbul di permukaan itu kan masalah komunikasi katanya. Cuma semakin ke sini kan semakin terbongkar. Pertama, oke, dari JJ bilang tidak ada masalah komunikasi di ruang ganti. Tidak ada, cuma dengan satu orang yaitu Messi Hilgers. Walaupun dia tidak bilang orangnya siapa, pemainnya siapa, tapi dari clue-nya kita tahu itu Messi Hilgers. Oke, satu. Yang kedua, dia bilang ada masalah komunikasi di ruang ganti. Kalau tidak ada, tidak mungkin komposisinya kita kalah waktu lawan Cina. Langsung dibantah sama Asnawi. Asnawi bilang dia tidak ada di situ, tapi seolah-olah dia paling tahu. Tolong diklarifikasi gitu kan. Artinya dari dua bantahan ini kita bisa mengambil kesimpulan yang dibilang sama orang-orang PSSI selama ini itu memang tidak terjadi dan tidak ada gitu kan. Itu dipaksakan sama mereka. Iya kan, dipaksakan. Mereka mau bilang apa coba sekarang? Iya kan?
kalah. Apakah karena strategi? Tidak juga. Strategi kita waktu lawan Cina, kita lebih bermain menyerang, kita lebih menguasai pertandingan. Cuma kan waktu itu masalah starting line up-nya kan yang dipermasalahkan oleh netizen. Nah, terlepas dari starting line up-nya, itu kan yang timbul seperti yang tadi saya bilang, yang ada di permukaan, yang dimunculkan ke atas, itu kan soal masalah komunikasi. Nah, 2 bantahan sudah keluar. Artinya sekarang yang dipercaya itu siapa gitu kan? Apakah netizen mau percaya sama orang-orang PSSI atau orang-orangnya Sintayong? Ya kan, salah satunya JJ dan mantan anak asuhnya si Asnawi ini. Karena semenjak mereka kasih keluar statement seperti itu, muncullah statement-statement bantahan dari JJ 1, dari Asnawi tadi malam 2. Artinya kan ini tidak benar semua. Kan logikanya begini, kalau semua yang dikatakan oleh PSSI itu benar, maka tidak akan ada bantahan dari pihak manapun. Oke? Betul tidak? Betul lah. Kalau benar yang dibilang sama orang-orang PSSI ini, tidak mungkin loh ada bantahan dari pihak-pihak lain, dari Asnawi contohnya sebagai kapten dan lain sebagainya. Soal masalah ruang ganti, katanya pemain itu tidak harmonis lagi komunikasinya dengan Sintayong, kan langsung dibantah juga sama JJ. Artinya memang ada yang tidak beres di tubuh PSSI ini. Betul juga yang pengamat bola bilang selama ini di PSSI soal komunikasi ke publik itu agak sedikit ambigu masyarakat gitu kan. Tidak jelas kita ini, satunya bilang A, satunya bilang B, satunya lagi bilang C. Artinya memang tidak beres ini. Ya, bereskan dulu lah. Nah, sekarang kita bisa ambil kesimpulan. Kenapa sepak bola kita tidak maju-maju? Karena ya dari dalam PSSI-nya sendiri tidak beres gitu kan. Apalagi orang-orang di dalamnya tidak beres semua gitu. Ya ini fakta loh. Tidak beres. Makanya ya keputusan-keputusan yang mereka ambil berakibat fatal dan itu sudah terjadi. Mereka mau bilang apa lagi? Mereka mau pakai bantahan apapun, sekarang mereka mau dipercaya sama masyarakat itu tidak ada lagi begitu rasa percaya ke mereka gitu. Tidak ada rasa percaya karena setelah apa yang mereka buat, masyarakat sudah bisa menilai, bukan bodoh lagi loh. Oh ternyata keputusannya begini, blunder. Oh statement yang keluar begini, oh ternyata bohong juga. Tapi kita tidak tahu sekarang ya mana yang bohong, mana yang jujur gitu. Tapi setelah ada statement A, statement B keluar langsung dibantah. Nah sekarang tidak ada statement C untuk membantah balik. Artinya kita percaya yang bantahan itu, karena tidak mungkin dong kalau benar dibantah, kan begitu. Oke, jadi itu dia informasi terbaru terhangat dari dunia sepak bola Indonesia. Yang ya isu-isunya seperti infotainment lah. Tapi seru karena kalau tidak ada mereka tidak ramai sepak bola kita. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.